Sahabat investor Indonesia, ketemu lagi di siang hari ini dan ya kita menghadirkan kali ini PT AKR Corporindo Tbk atau kode sahamnya itu AKRA. Pak Ignatius Teguh Prayoga atau yang akrab dipanggil Pak Yoga akan menemani kita dan menjelaskan. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab tentunya. Untuk membuka sesi pada siang hari ini, silakan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung aja di kolom chat atau nanti bisa nanya secara langsung juga. Tapi kurang lebih kalau kita melihat PT AKR Corporindo Tbk ini memang merupakan salah satu penerima manfaat yang cukup besar ya dari kebijakan pemerintah yang sangat favorable kita lihat di industri hilir atau tentu saja hilirisasi dari mineral mentah dan juga logam dasar. Jadi selama ini memang selain distribusi BBM dan chemicalnya itu banyak ke perusahaan-perusahaan heavy industry atau industri berat seperti pertambangan, perkebunan dan lain-lain. Juga ternyata ya selain chemicalnya itu banyak dikonsumsi oleh industri berat juga, ternyata lahan industri di JP di Gresik ini juga telah dimasuki oleh smelter Freeport dan juga mengikuti beberapa industri berat yang lain seperti misalnya industri kaca dan juga produsen barang-barang turunan, produk-produk turunan dari tembaga juga. Nah, baik sahabat investor Indonesia, sekarang ini kita sudah menghadirkan Bapak Ignatius Teguh Prayoga, Pak Yoga, untuk bisa menjelaskan secara langsung bagaimana outlook dan strategi ke depan dari PT AKR Corporindo Tbk AKRA. Silakan Mas Yoga. Ya, terima kasih Pak Robert dan terima kasih juga Cirita untuk kesempatannya. Selamat siang sahabat investasi Indonesia. Saya Ignatius Teguh Prayoga, of Investor Relation of AKR Corporindo. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan AKR Corporindo dan juga menjelaskan kurang lebih seperti apa outlook AKR ke depannya. Jadi saya mohon izin untuk share screen. Oke, sudah kelihatan ya? Okay. Udah jelas. Jadi mungkin secara singkat saya akan jelaskan timeline-nya AKR. Jadi AKR ini dibentuk oleh founder kami, Pak Sugiarto, pada tahun 1960-an dengan nama Aneka Kimia Raya di Surabaya pada waktu itu. Dan Aneka Kimia Raya ini basically dia mendistribusikan chemicals yang esensial untuk industri di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 1980 Pak Sugiarto sadar kalau dalam bisnis distribusi ini memiliki infrastruktur yang cukup kuat. Ini sangat penting untuk distribusi karena untuk supaya bisa mendistribusikan produk-produk tersebut dengan efisien dan juga dengan kualitas yang bagus. Maaf ya. Oke. Sorry, ada technical issues ini, saya agak nge-freeze. Oke, ya sorry. Okay. Jadi secara infrastruktur itu membantu perusahaan distribusi kami dengan cukup efisien dan juga efektif untuk mengantarkan produk-produk ke klien kami. Nah, kemudian di tahun 1994 kami IPO, dan di tahun 2004 ketika Indonesia menjadi net importer oil, kami salah satu private company yang bergabung dalam industri ini. Jadi di tahun 2005 kami mulai menjalankan petroleum bisnis kami. Di tahun 2010 karena kita memiliki infrastruktur yang cukup kuat, kami dipercaya oleh pemerintah untuk menghantarkan petroleum subsidi yang di 3T. Nah, di tahun 2013 ketika kami sudah berinvestasi ini bersama dengan Pelindo 3 pada waktu itu, sekarang sudah menjadi satu holding ya, Pelindo. Jadi nanti saya akan jelaskan secara rinci mengenai JP. Kemudian di tahun 2017 kami memulai JV kami bersama IP untuk membangun dan mengembangkan retail fuel network kita, dan kami mengembangkan itu sampai sekarang sudah beroperasi kurang lebih sekitar 40 SPBU, dan di tahun depan kita akan expand lebih jauh lagi. Dan memang sebenarnya market dari retail fuel ini cukup baik ya.
Dan di tahun 2021 kami mendapatkan Special Economic Zone dari pemerintah, dan di tahun 2022 Special Economic Zone tersebut sudah mulai beroperasi sehingga tenant dan potensial tenant kami bisa mendapatkan fiscal dan non-fiscal benefit yang akan saya jelaskan di depan di belakang nanti. Nah, jadi bisnis AKR apa saja sih? Kami memiliki 4 pilar yang mendorong earnings growth kami. Pertama, dari petroleum dan basic chemicals atau yang di financial statement dikenal sebagai trading and distribution, kami sekarang ini banyak melakukan bisnis ya. Jadi untuk petroleum sendiri, kami mendistribusikan E30 diesel, marine fuel, dan juga gasoline. Dan di petroleum ini, kami juga mengekspansikan retail fuel kami juga bersama BP. Kemudian untuk basic chemicals kami, sekarang kami mendistribusikan chloralkali, acids, dan juga basic chemicals lainnya yang cukup esensial untuk manufacturing industri di Indonesia. Dan kami merupakan market leader di bisnis ini. Dan kami memiliki long-standing relationship bersama dengan prinsipal kami, Asahimas. Kemudian yang pilar ketiga, industrial estate, yang merupakan investment kami di tahun 2013, kami bekerja sama dengan Pelindo untuk membangun largest integrated industrial estate dan port estate. Jadi memang ini industrial estate-nya cukup menarik karena memang berbeda dengan industrial estate lainnya, di mana industrial estate ini langsung terkoneksi dengan port ya. Berbeda dengan beberapa industrial estate lainnya yang membutuhkan jarak sekitar 40-60 km ke port terdekat. Dan kami memiliki Special Economic Zone untuk menyediakan fiscal and non-fiscal benefit pada klien-klien kami. Kemudian ke depannya, industrial estate ini tidak hanya berhenti di land sale saja, tetapi kami juga melihat peluang untuk mengembangkan recurring income dari utilities dari rekan-rekan kami di GP. Jadi ini kurang lebih aset trading and distribusinya AKR. Jadi kami berada di main ports yang strategis di beberapa lokasi di Indonesia. Jadi kami memiliki main port di Medan, Jakarta, Surabaya, dan juga Sragen. Jadi saat ini kami memiliki total kapasitas tank terminal capacity 820.000 kiloliters, dan juga disupport oleh ground support kami, truk kami sekitar 250 unit, dan dilengkapi 14 kapal yang menghantarkan petroleum dan chemicals produk ke masing-masing lokasi di Indonesia. Dan juga yang paling penting di sini adalah kami telah mengintegrasikan seluruh aset kami dengan IT platform kami. Jadi hal ini sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan kualitas kami menghantarkan barang. Jadi mungkin seperti mining service, mereka tidak bisa kalau petroleum itu atau fuel yang kami hantarkan telat. Begitu juga manufacturing. Jadi kami bisa secara day to day, secara real time basis, kami bisa memonitor produk kami dan juga lokasi dari produk kami dan membuat rute yang cukup efisien sehingga kami bisa menurunkan variable expense kami ke depannya. Nah, bagaimana dengan performance AKR selama 3 tahun terakhir, terutama waktu pandemi? Karena kan seperti yang kita tahu, banyak logistik and distribution company pada pandemi itu mulai kesusahan in terms of operational dan juga financial. Tapi di tahun 2020 dan tahun 2021, di mana COVID cukup parah, kami bisa mencetak earnings growth yang positif karena ini ditopang oleh infrastruktur kami yang tersebar di seluruh Indonesia dan terintegrasi oleh IT system kami, sehingga kami bisa tetap beroperasi dengan baik dan juga bisa menghantarkan produk-produk kami dengan kualitas yang tinggi dan tepat waktu. Dan juga di tahun 2022 kami membukukan lenses sebesar 44,4 hektar, sehingga ini juga menopang earnings growth kami di tahun 2022, sehingga earnings growth kami di tahun 2022 bisa mencapai 116% secara year on year. Kemudian bagaimana di first Q 2023? Jadi kalau kita lihat secara year on year ini masih growing ya.
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan ROE yang cukup menarik di 21%. Jadi memang karena di periode tersebut kami juga membuka lenses dengan lenses dari tenan baru kami, Helian, sehingga ROE kami bisa mencapai 21% dengan net gearing yang cukup rendah juga, yaitu di 0,05 kali. Jadi untuk ketika sekarang lagi melalui rising interest rate environment, kami masih cukup ample in terms of net gearing position kami. Nah, jadi mungkin ada beberapa miskonsepsi ya yang memang yang dari dulu investor salah lihat soal AKR. Jadi kita kita tidak mengaplikasikan trading strategi, tapi kami mengambil absolute margin per liter dari setiap volume sales yang kami dapatkan. Jadi kami memiliki pass-through mechanism, sehingga kalau dilihat di sini earnings kami sebenarnya berrelasi dari jumlah petroleum volume yang kami hantarkan ke klien kami. Jadi ketika harga oil price yang lagi cukup whipsaw ya seperti sekarang, ya kami sebenarnya in terms of earnings tidak terlalu terpengaruh ya, karena kita menggunakan pass mechanism. Jadi apa itu pass mechanism? Jadi semua pricing yang terjadi ketika purchasing period, seperti harga benchmark kami menggunakan MOPS, Minimal Singapore, exchange rate, kemudian juga logistik fee, itu kami pass-through-kan ke klien kami, sehingga kami tidak ada posisi trading sama sekali, dan kita selalu menjaga net open position kami nol, sehingga tidak ada trading sama sekali. Yang kita ambil dan kami juga jadikan itu sebagai profitability kami, itu merupakan absolute margin per liter. Itu untuk yang petroleum business. Sedangkan untuk chemicals business kami menggunakan commission based fee, yang dimana kami menghantarkan dan juga menjual produk dari prinsipal kami Asahimas. Jadi kalau kita lihat di chart sebelah kanan, net profit kami tidak terpengaruh oleh oil price ya, di mana oil price itu cukup signifikan pergerakannya dan volatilitasnya dari tahun 2005 sampai tahun 2022. Tetapi kalau dilihat dari trennya, net profit kami tetap belum cukup signifikan. Nah, secara year on year di first 2023 kami, secara revenue dan juga gross profit itu bertumbuh cukup signifikan. Dan kalau kita lihat revenue breakdown-nya, 91% masih dari trading and distribution. Tetapi kita mungkin prefer untuk guide market untuk melihat dari segi gross profit-nya, karena kita menggunakan pass-through mechanism. Jadi kalau kita menggunakan pass-through mechanism yang mempengaruhi earnings dari AKR, itu merupakan gross profit kami instead of revenue kami. Karena kan kalau revenue sangat berkorelasi dengan ASP ya, dan juga itu akan mempengaruhi COGS kami karena kita menggunakan pass-through mechanism. Jadi saya sarankan untuk melihat gross profit-nya instead of revenue-nya. Dan kalau dari gross profit sendiri, kami secara trading and distribution sekarang 67%. Tapi yang cukup menarik di sini, industrial estate ini berkembang cukup signifikan in terms of gross profit contributions-nya, di mana di tahun 2022 kemarin kalau nggak salah sekitar 15%. Sekarang kita industrial estate kami sekitar 26%. Jadi itu menandakan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan dari industrial estate ke earnings breakdown kami. Nah, bagaimana dengan petroleum ke depannya? Jadi memang kita melihat adanya beberapa faktor yang membantu growth kami. Jadi salah satunya itu adalah strength kami di infrastruktur yang seperti kami sudah sampaikan di depan. Kemudian kita juga memiliki beberapa hubungan yang cukup kuat dengan suppliers kami di luar negeri, dan kami juga mengusahakan meningkatkan market share kami di key customers kami, dan sebagai trading distribution kami juga menjalankan stringent working capital management supaya kami bisa memenuhi
persyaratan untuk trading distributions, dan control in terms of efficiency dari OPEX dan juga variable expense kami. Jadi kalau dilihat dari customer industries kami, sekitar 53% itu masih dari mining related industries. Kurang lebih sekitar 15% itu dari non-coal, sisanya dari coal companies. Kemudian general market itu sekitar 41%, retail sekitar 6%. Nah, jadi kalau ke depannya, memang di tahun ini coal juga diperkirakan coal production diperkirakan akan meningkat di tahun 2023. Tetapi kalau kita lihat dari non-coal industry seperti nickel production dan juga alumina production di tahun ini diperkirakan akan meningkat sebanyak 14-16%. Nah, jadi kalau kita lihat dari production facility, memang di first Q ini rata-rata cukup rendah ya, karena kan curah hujan yang signifikan. Nah, kalau kita lihat di second Q dan juga di fourth Q, seharusnya bisa naik cukup signifikan. Jadi secara sales volume kami juga expect akan meningkat cukup signifikan di 3 kuartal ke depan dan juga di Juni ini. Nah, yang cukup menarik di sini adalah inisiatif kami bersama BPAKR untuk mengembangkan retail network kami. Jadi kalau dilihat di sini, B2B diesel itu merupakan bread and butter kami lah, gitu. Nah, kedepannya kami melihat adanya peluang di round 90 ini dan round 92 ke atas. Jadi kalau kita bandingkan dengan diesel B35 secara industrinya, hampir 2 kali lipat, MOGAS sendiri hampir 2 kali lipat dari B2B diesel. Jadi, dan juga partisipasinya in terms of private companies itu masih 2%. Jadi pemerintah kedepannya akan semakin mengurangi subsidi, terutama di fuel ya. Kalau lihat dari tahun 2014 sampai tahun 2021, subsidies gas itu di subsidies fuel itu dikurangi cukup signifikan karena dianggap memberatkan setiap budget dan juga dirasa tidak efektif untuk membantu masyarakat Indonesia.